Syiah hok kemudian ni Khomeini sendiri kata imam dia ni lebih tinggi lagi kedudukan daripada nabi-nabi dan juga daripada para malaikat. Khomeini kata di dalam kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, inna lil imami maqaman mahmuda la yablughuhu malakum mukarrab wala nabiyyun mursal. Imam itu mempunyai kedudukan yang terpuji yang mana tidak sapa kepada kedudukan itu malaikat yang hampir dengan Allah dan nabi serta nabi lagi rasul. Itu kepercayaan dia kepada imam-imam dia. Sebab tu Syiah ni bahkan mana sapa kepada pekat Tuhan imam ni. Banyak sekali kitab-kitab dia menyebutkan perkara tu. Antara dia di dalam satu hadis dia yang berbunyi di dalam Usul Kafi. Dia kata Imam Ja'far As-Sadiq kata kepada seorang pengikut dia, "Ama alimta anna dunya wal akhirata lil imam yad'uha haythu yasha wa yadfa'uha ila man yasha." Kamu tahu ke? Dunia dan akhirat ni hak imam. Imam boleh letak mana dia suka, imam boleh wi kepada siapa-siapa hak dia suka. Itu kepercayaan dia berkenaan dengan imam-imam. Sebab tu Syiah ni dia mana hak tu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifat Allah kepada makhluk, kepada manusia. Dalam kesempatan yang baik ini para pemirsa yang budiman, insya-Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang sering dituduhkan atau sering disalahfahami mengenai Syiah. Ada beberapa hal yang sering dilontarkan berupa tuduhan terhadap para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Kita sering membaca, sering mendengar, biasanya orang-orang yang tidak suka terhadap kelompok tertentu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan kelompok lain tersebut. Ini hal yang biasa di kalangan manusia. Jarang yang betul-betul jujur, betul-betul dia bersikap apa adanya atau objektif ketika menghadapi orang-orang yang beda faham dengan dia. Tentunya kita ingin menjadi manusia yang jujur, manusia yang tidak mudah-mudah untuk menuduh orang lain, menfitnah orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak sefaham dengan kita. Kita berbuat jujur dengan siapapun. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak benar, menggunakan hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak ada dasarnya untuk menghantam orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang tidak benar untuk memojokkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Dan dalam kesempatan yang baik ini, para pemirsa sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal, tentu dengan ringkas, mengingat waktu yang tidak memungkinkan, yang biasa dituduhkan terhadap kelompok kaum muslimin yang cukup besar, yang mereka adalah para pengikut Ahlul Bait, keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada tuduhan yang mengatakan bahwa Syiah ini atau pengikut Ahlul Bait ini menuhankan Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ini jelas tuduhan yang sangat keji, tidak pada tempatnya. Menganggap Imam Ali bin Abi Thalib memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sampai sekarang pun masih ada. Kemudian anggapan bahwa Jibril telah keliru katanya. Keliru memberikan wahyu yang mestinya kepada Ali diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini tuduhan semacam ini bukan keluar dari orang-orang awam, tapi dari orang yang dianggap di kalangan masyarakatnya sebagai ulama. Padahal kalau kita merujuk kepada ulama-ulama Syiah sendiri, ulama-ulama besar Syiah, mengatakan bahwa barang siapa memberikan sifat-sifat yang khusus untuk Allah kepada para imam, maka orang ini sudah di luar Islam, bukan muslim lagi, bahkan dianggap najis. Barang siapa juga melebihkan para imam dari Nabi Muhammad, maka ini pun keluar dari Islam.
para pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keyakinan yang melampaui batas. Tidak ada keyakinan yang menyimpang tentang para imam di kalangan Syiah. Para imam Ahlul Bait semulia-mulia mereka, seagung-agung mereka masih di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, "Innama ana 'abdun min 'abidi Muhammad." Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang hamba di antara hamba-hamba Muhammad. Bayangkan. Dan beliau dengan bangga mengatakan, "Saya adalah tukang bikin betul sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitulah Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan dirinya, bagaimana beliau merendahkan dirinya di hadapan kebesaran dan kemuliaan Rasulullah. Tidak ada anggapan, kalaupun itu ada, itu orang-orang yang menyimpang, segelintir. Jangan dilontarkan atau dituduhkan untuk komunitas Syiah secara keseluruhan, masyarakat Syiah pada umumnya, apalagi pada ulama-ulamanya. Ya. Jadi kita meyakini bahwa para imam Ahlul Bait adalah penerus Rasulullah. Merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah. Merekalah yang memikul tugas-tugas Rasulullah sebagai penterjemah Al-Quran, sebagai pembimbing umat, sebagai contoh teladan bagi umat ini. Tidak lebih dari itu. Ya. Inilah mudah-mudahan ini bisa menjernihkan keyakinan ya, di kalangan kaum muslimin untuk tidak mudah-mudah menuduh kemudian mengkafirkan kelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağına, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neslinden, yani Fatıma evladından olacağına dair varit olan hadisler mana bakımından tevatür haddine varmıştır. Reddi mümkün değil. Şu halde inkara mahal yoktur. Onun için Deccal'in zuhurunu yalanlayan kafir olmuştur sözü varit olmuştur. Deccal'i de Mehdi'yi de red mümkün değil. İsa Mesih'in inişini red de mümkün değildir. Ehl-i sünnet inancına göre ve Şii inanca da göre. Evet. İbn-i Şirin'e nakledilmiştir. Mehdi, Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'dan üstündür. Mehdi. Peygamberimiz söylüyor. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh'a dediler ki, Mehdi, Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten daha mı üstün olacak? Soruyorlar. Hazreti Ebu Bekir ferman buyurdu, diyor ki, bazı peygamberlerden bile Mehdi üstün olacaktır. Maşallah. Değil sahabeler, Ebu Bekir ve Ömer, peygamberlerden bile, bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır diyor. Diye cevap verdi. Yine ondan, Mehdi'ye Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüm üstün olur mu diyorlar. Yani buna cevap vermiş. Üstünü olamaz. Yani Hazreti ona, Mehdi'ye Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüm üstün olamaz diye varit olmuştur.